Halo pemirsa dan teman-teman sekalian. Pertama-tama di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Victorianus Nendo. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Saya dari kelas 2021D. Ibu dan teman-teman semua, saya akan melanjutkan penjelasan tentang aborsi, hukuman mati, dan eutanasia. Jadi, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan secara umum tentang aborsi. Aborsi ini, teman-teman, mungkin tidak asing bagi teman-teman semua, bahwa aborsi ini untuk menghilangkan kehamilan janin dalam kandungan dengan mengeluarkan secara terpaksa janin yang ada di tubuh atau perut seorang ibu. Jadi, keputusan untuk melakukan aborsi seringkali melibatkan pertimbangan, namun hal-hal yang terjadi di Indonesia tidak mempertimbangkan faktor-faktor seperti rasa kasihan terhadap janin yang ada dalam kandungan ibu. Jadi teman-teman, itu tadi tentang aborsi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang etika moral dan kesehatan seorang ibu. Etika moral dan kesehatan seorang ibu, sehingga berbicara soal aborsi seringkali menimbulkan perdebatan yang tidak akhirnya. Baik, selanjutnya teman-teman semua, jadi menurut pandangan saya tentang aborsi itu dilakukan karena ada beberapa hal yang mendukung adanya aborsi. Jadi di sini ada teman-teman, di poin pertama ini, kedua belah pihak belum bisa menerima kenyataan atau belum siap dengan adanya kehamilan atau buah dari kisah percintaan mereka. Oleh karena itu teman-teman, kedua belah pihak atau salah satu pihak memilih untuk mengeluarkan kandungan tersebut atau sering disebut dengan aborsi, seperti penjelasan di pertama tadi. Jadi poin yang kedua teman-teman di sini, dari pihak laki-laki yang tidak bertanggung jawab atas kehamilan dari pacar atau calon istrinya, terutama mereka yang melakukan hal-hal yang larang sebelum menikah sehingga bisa stres dan dia memilih untuk melakukan aborsi. Yang ketiga, seorang ibu yang tidak didukung oleh pihak keluarga dalam hal mental saat proses kehamilan. Seorang ibu, ia merasa sindiran dalam menjalani proses kehamilan tanpa ada dukungan dari suami maupun pihak keluarga, sehingga mengambil keputusan untuk melakukan aborsi karena menurutnya salah satu alternatif yang melakukan aborsi adalah membunuh seorang anak yang tidak bersalah apa-apa. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan tentang aborsi. Baik teman-teman semua, itu tadi penjelasan tentang aborsi. Pada poin kedua ini saya akan menjelaskan tentang hukuman mati. Hukuman mati ini teman-teman, hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan untuk mengakhiri nyawa seorang sebagai konsekuensi dari kejahatan yang dianggap sangat berat, seperti pembunuhan berencana, terorisme, atau penghinaan negara. Prosedur ini dikenal juga sebagai hukuman kapital dan melibatkan eksekusi yang dilakukan oleh negara terhadap terpidana. Jadi itu tadi teman-teman, hukuman mati. Poin yang pertama, pandangan saya tentang hukuman mati ini teman-teman, mereka yang mendukung hukuman mati seringkali berargumen bahwa hukuman ini memiliki nilai penting dalam menjaga keamanan publik dan memberikan keadilan bagi korban. Beberapa argumen yang mereka sampaikan antara lain, yang pertama itu efek jera. Hukuman mati dianggap mampu memberikan efek jera yang kuat bagi pelaku dan orang lain yang mungkin berniat melakukan kejahatan serupa, terutama kejahatan berat seperti
pembunuhan berencana dan terorisme. Itu poin pertama teman-teman. Dan poin yang kedua ini, keadilan bagi korban. Hukuman mati dipandang sebagai bentuk keadilan yang setimpal bagi keluarga korban atau masyarakat yang menjadi korban kejahatan berat, di mana pelaku mendapatkan hukuman yang sebanding dengan sejahatnya. Yang ketiga teman-teman, penggunaan sosial. Hukuman mati dianggap sebagai cara terbaik untuk mencegah pelaku mengulangi kejahatan dan menjaga keamanan publik, terutama jika pelaku dianggap sangat berbahaya atau berpotensi besar mengulangi tindakan kejahatannya. Dan terakhir ini teman-teman, biaya penjara yang tinggi. Dalam beberapa kasus, pendukung hukuman mati berpendapat bahwa mengajarkan pelaku seumur hidup, memenjarakan pelaku seumur hidup memerlukan biaya yang tinggi bagi negara dibandingkan eksekusi. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan tentang hukuman mati. Baik teman-teman semua, saya sudah menjelaskan tentang aborsi dan hukuman mati. Pada kesempatan ini juga saya akan menjelaskan tentang eutanasia. Mungkin teman-teman semua sangat asing tentang eutanasia, maka di sini saya akan menjelaskan secara umum tentang eutanasia. Jadi teman-teman semua, eutanasia adalah tindakan untuk mengakhiri hidup seorang secara sukarela atau berdasarkan permintaan keluarga. Biasanya di sini dilakukan dalam kasus pasien dengan penyakit terminal yang tidak memiliki harapan sembuh dan menderita rasa sakit yang sangat parah. Jadi eutanasia ini teman-teman dapat dibedakan menjadi dua jenis utama. Yang pertama di sini eutanasia aktif. Tindakan diambil untuk mengakhiri hidup pasien seperti memberikan obat yang mematikan. Itu poin pertama. Dan poin yang kedua itu eutanasia pasif. Jadi eutanasia pasif menghentikan atau tidak melanjutkan perawatan medis yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan pasien, seperti mencabut alat bantu pernapasan. Eutanasia ini seringkali menjadi topik kontroversial yang melibatkan pertimbangan etis, hukum, dan moral. Dalam beberapa negara, eutanasia aktif diperbolehkan dalam keadaan tertentu, sementara di negara lain, baik eutanasia aktif maupun pasif dapat dianggap ilegal. Banyak faktor, termasuk pandangan agama, hukum, dan norma sosial, mempengaruhi sikap terhadap eutanasia. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan tentang aborsi, hukuman mati, dan eutanasia. Sekian dan terima kasih.